Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makaila Al-Akbar kelas 11-2. VOC pada 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikan VOC menghindari persaingan antara pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi VOC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintah kerajaan di Indonesia. VOC memiliki hak istimewa, hak otroi, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, action surung lok, hak memerintah negara yang diduduki raja, hak melakukan berjanji dengan raja, hak memonopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dan Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun dibawa kekuasaan Batavia, Raja William ke Inggris. Bukan Prancis, Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batavia ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis pemimpin Batavia menunjukkan Dendels 1800 sampai 1811 tugas mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan politik pemerintah mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, kebijakan peradilan 3 peradilan orang Eropa Timur asing pribumi. Pada 1806 Johnson terusir karena wilayah dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai Inggris. Johnson minta Legues Mangkunegara untuk memukul Inggris tapi tetap kalah. Pada 18 September 1811 Belanda dipaksa mendatangi perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September 1811 refleks ditunjuk prinsip segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada suatu untuk mempertemukan ekonomi kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapus, ekonomi sangat bersejarah ditandai keluarga undang-undang. Bentar Bu, pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tebu, perkebunan tembakau dampaknya memberi keuntungan kepada swasta hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir politik etis, program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai imigrasi sebagai penyimpanan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, imigrasi untuk menjaga perkebunan, imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.